Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Susi Novalina di channel Ekonomi Asik. Wow, belajar ekonomi dengan asik ya. Kita mengenal materi-materi dalam kehidupan kita karena ekonomi itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini kalian jika dipantengin terus, wow, YouTube ini kalian akan mendapatkan berbagai informasi mengenai ekonomi. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe video ini dan bagikan kepada teman-teman yang kamu sukai. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas materi yang terakhir adalah dampak pengangguran. Kita sudah pelajari semua tentang jenis-jenis pengangguran, mulai dari friksional, siklikal, struktural, dan voluntari. Semua jenis-jenis pengangguran ini pun menjadi ibaratnya mempunyai dampak bagi negara atau masyarakat. Tentu pengangguran ini sangat tidak baik bagi negara, tetapi ingat, pengangguran ini pasti ada di suatu negara, baik itu negara adidaya pun. Indikator pencapaian yang ingin kita pelajari dari video ini adalah kita ingin mengidentifikasi dampak dari pengangguran. Pengangguran yang pertama dampaknya adalah meningkatnya biaya sosial. Kenapa ya? Pengangguran menjadi tanggungan masyarakat, keluarga, maupun negara. Di sini, apa saja yang dapat meningkatkan biaya sosial? Di sini, misalnya pengangguran ini terjadi dan jumlahnya banyak, akan biaya perawatan pasien yang stres. Wow, stres. Iya dong, dengan adanya pengangguran mereka kan setiap manusia pasti ingin bergerak. Emang enak menjadi pengangguran. Mereka pun tidak mau menjadi pengangguran. Mereka akan mengalami dampak yang nanti kelamaan menjadi pengangguran, mereka akan menjadi stres. Nah, biaya pengangguran ini siapa ya yang harus menanggung? Tentu jangka pendek keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua adalah biaya keamanan. Pengangguran ini berdampak sangat luas. Jika pengangguran ini sangat terlalu lama, akan mempengaruhi dengan tindak kriminal. Nah, di sini tentu keluarga atau masyarakat akan melakukan kegiatan keamanan. Banyak ya, jambretan, perampokan, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah biaya pengobatan. Hasil dari tindakan kriminal yang dilakukan. Kita tidak mengatakan ya bahwa semua pengangguran akan melakukan kegiatan kriminal. Tapi kriminal ini karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, jadi mereka melakukan kegiatan yang tindakan yang langsung dapat uang yang dengan cepat dan mereka tidak melakukan kegiatan yang semestinya. Tentu kegiatan ini merugikan pihak lain. Nah, akibat dari tindak kriminal ini biaya pengobatan akan ditanggung. Yang keempat adalah biaya pemulihan dan renovasi. Maaf ya, bukan berarti pengangguran di sini saya katakan bahwa mereka adalah tenaga kerja atau penduduk yang tidak berguna. Tapi mereka sebenarnya mau bekerja, tapi tidak ada lowongan atau kesempatan bagi mereka. Tentu pada saat tertentu mereka akan melakukan kegiatan demonstrasi. Nah, di sini ada sifat yang akan cenderung akan terjadi kerusuhan. Nah, di sini ada biaya pemulihan dan renovasi. Semuanya itu adalah biaya sosial. Yang kedua adalah menurunkan tingkat keterampilan. Jika tenaga kerja mengalami pengangguran yang terlalu lama, mereka tidak bekerja, lambat laun mereka akan kehilangan skillnya dan mereka lambat laun juga akan terjadi karakter yang tidak mau lagi melakukan kegiatan untuk bekerja karena mereka sudah nyaman dengan mereka, tanpa mereka harus bekerja, mereka masih tetap hidup. Nah, disinilah menurunkan tingkat keterampilan ini sangat rugi jika tenaga kerja
melakukan pengangguran ini atau tidak melakukan pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan terlalu lama dapat menurunkan tingkat keterampilan mereka yang sudah mereka miliki. Ketiga adalah menurunkan aktivitas perekonomian. Kenapa ya? Pengangguran. Tenaga kerja yang tidak bekerja berarti mereka tidak mempunyai pendapatan. Nah, perekonomian, aktivitas perekonomian akan didukung jika semua keluarga atau setiap rumah tangga konsumsi melakukan kegiatan konsumsi yang akhirnya jumlah barang yang dilakukan oleh produsen atau yang ditawarkan produsen terbeli. Artinya juga setiap rumah tangga konsumsi mempunyai daya beli konsumen yang tinggi. Bagaimana kalau jika tingkat pengangguran tinggi, berarti daya beli masyarakat turun. Inilah yang menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian. Yang berikutnya adalah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kalau tadi menurunnya aktivitas perekonomian di mana antara kegiatan jual beli itu terpengaruh karena pengangguran tentu tidak mempunyai pendapatan. Nah, lambat laun akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita suatu negara. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan dari pendapatan nasional totalnya. Misalnya kalau dihitung, ingat masih pelajaran bab 1 tentang pendapatan nasional ya, menghitung pendapatan brutonya. Di sini kita bisa dengan teknik pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Salah satunya adalah pengeluaran rumah tangga konsumsi. Jika pengeluaran rumah tangga konsumsi itu sedikit, bagaimana dengan pendapatan nasional yang diterima? Nah, juga dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita penduduk tentu jika jumlah pengangguran tinggi, maka pendapatan per kapita negara itu akan turun. Lanjut lagi adalah menurunkan penerimaan negara. Wow, kenapa menurunkan penerimaan negara? Ini berkaitan dengan APBN. Masih ingat? Nanti kita masuk lagi materi dengan APBN di semester berikutnya. Tapi kalian bisa lihat loh, sudah saya keluarkan di channel saya tentang APBN berkaitan dengan penerimaan negara. Penerimaan negara berarti berupa pajak. Jika penerimaan negara dalam bentuk pajak ini sedikit disebabkan karena bagaimana daya beli masyarakat sudah turun, bagaimana pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak dari konsumsi, dari kegiatan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produsen. Jika kebanyakan tenaga kerja atau rumah tangga konsumsi banyak pengangguran. Nah, ini pengaruhnya. Inilah dampak yang terjadi terhadap pengangguran. Yang jelas pengangguran itu sangat merugikan. Tidak ada yang dampak positif dari pengangguran. Artinya pengangguran ini harus segera dilakukan tindakan atau solusi supaya ini tidak berjangka panjang atau berlarut-larut karena akan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Akhirnya pengangguran ini akan berdampak pada keseluruhan kehidupan masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga materi tentang ketenaga kerjaan, ini bab yang terakhir ya, tentang dampak pengangguran, sangat berguna bagi kalian. Dah, sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa ya, like, share, and subscribe, dan bagikan kepada teman yang kamu sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.